Selamat pagi, Shalom. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita dilaksanakan. Pada kebaktian Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 13 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 16 Mei 2021 pukul 09.00 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Masih dibuka pendaftaran katekisasi CD bagi anggota jemaat yang mau mendaftar. Formulir pendaftaran bisa diambil di kantor BPH Majelis GKI Yerusalem lantai 2 setiap jam kerja. Pembelajaran katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11.00 WIB di kantor BPH Majelis GKI Yerusalem lantai 2 dengan pengajar Pendeta Santi Miawati MTH. Demikian diinformasikan. Diinformasikan kepada orang tua yang memiliki anak-anak SPA bahwa ibadah SPA dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube Sekolah Minggu GKI Yerusalem setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB. Bagi anak-anak yang belum masuk ke grup SPA dapat menghubungi pengurus SPA, yaitu dalam kurung Diakon Patriane Marinda, Ketua SPA,
Kontak tertera pada berita jemaat, di mana grup SPA tersebut dibuat untuk mengirimkan tugas dan absen ibadah SPA tiap minggunya. Demikian untuk diketahui. Diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa ibadah live streaming GKI Yerusalem disiarkan hanya pada satu platform, yaitu melalui kanal YouTube GKI Yerusalem Official. Demikian untuk diketahui. Diinformasikan kepada warga jemaat apabila mengumpulkan persembahan syukur atau kolekte ibadah minggu melalui amplop yang telah disiapkan agar dapat mencantumkan nama jelas dan nominal persembahan atau kolekte. Demikian diinformasikan. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua, diakon, serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah khusus Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 7 bait 1-3. Bersyukurlah pada Tuhan. Siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi
Kita ambil saat teduh untuk menerima khotbah dan salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kembali menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 128 bait pertama dan kedua. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Nas pembimbing untuk kita, Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Jemaat kembali menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 128 bait 3 sampai yang keempat, Ku berserah kepada Allahku. Saat disesat dalam erang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Sekarang kami mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri, berita anugerah untuk kita sekalian. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Puji-pujian. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 47 ayat yang kedua, ke-6 sampai yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Ya Allah, firman hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman-Mu, tolonglah agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur pasal yang 47 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan perikop Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Sedemikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan memaknai kebenaran firman Tuhan,
Mari kita memohon kuat kuasa Roh Kudus memimpin kita untuk memahami kebenaran firman-Nya melewati pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, sumber hikmat pengetahuan bagi setiap kami. Kami memohon berkenan Tuhan membuka pikiran kami, memenuhi hidup kami dengan roh hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Inilah hamba-Mu, pakailah menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan pemberitaan firman ini dengan baik, dan kami memohon di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Demikian teks Alkitab saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian teks Alkitab saya bacakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Salam. Syukur kepada Tuhan, sekalipun dalam suasana yang serba sulit, serba terbatas, namun kebenaran firman Tuhan tetap dapat kita dengarkan bersama hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau melihat tentang kepemimpinan Yesus sebelum ia naik ke surga. Ketika kita mencermati seluruh kepemimpinan Yesus, tidak ditandai untuk mempertahankan posisi, ya, tidak ditandai untuk mempertahankan posisi. Ia melatih, membina, dan mempersiapkan para muridnya untuk melanjutkan tugas kepemimpinan dan pelayanannya. Dalam hitungan waktu
lebih kurang 3 tahun Yesus mempersiapkan para muridnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Yesus sudah naik ke surga. Para rasul sudah lama mati. Lalu pertanyaannya, apakah pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Yesus dilanjutkan oleh para rasul berhenti sampai di situ? Saudara-saudara, sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para rasul sudah lama mati, pekerjaan Tuhan harus terus berjalan, harus terus berkembang dan dikerjakan oleh gereja. Berbicara gereja itu berarti di dalamnya saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara dan sayalah yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8b, saya akan bacakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini mau mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Ya, sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para rasul sudah lama mati, tetapi pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Coba kita cermati ayat itu. Menjadi saksi dari Yerusalem. Yerusalem dalam konteks Kisah Rasul itu adalah sebuah kota. Kemudian sampai Yudea. Yudea adalah sebuah provinsi. Lalu dilanjutkan ke Samaria. Ya, provinsi lain atau provinsi tetangga. Sampai ke ujung bumi. Kalau bumi itu tidak berujung, itu berarti bahwa pekerjaan itu harus terus-menerus berlangsung. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, dalam nas ini yang saya bacakan tadi ayat yang ke-48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini sebuah kalimat yang diucapkan Yesus, disampaikan kepada para muridnya, bahwa para murid adalah saksi dari semuanya ini. Apa yang dimaksud dari semuanya ini? Karena para murid menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Proses membina, proses melatih, proses mempersiapkan. Mereka semua sudah menyaksikannya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, pertanyaan penting Bapak Ibu, menjadi saksi. Apa artinya menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus artinya menjadi saksi dari kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana caranya menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan? Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan itu cara yang paling sederhana adalah melakukan kebaikan. Melakukan hal yang benar, ya, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak ada gunanya kita berbicara atau berkhotbah sampai mulut berbuih-buih tentang kebaikan, kebenaran, dan pengampunan, kalau dalam dirinya tidak mempraktikannya. Jadi kebaikan Tuhan yang disaksikan oleh para murid hendaknya
disampaikan melewati perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Ya, perbuatan yang baik dan benar. Itu cara menyaksikan kebaikan Tuhan, cara menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, berbuat baik memang benar, tetapi akan menjadi lebih baik dan lebih benar lagi kalau kita membuat orang lain bisa melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini lebih penting lagi Bapak Ibu. Kita sudah melakukan kebaikan, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, tetapi jauh lebih penting lagi kalau kita membuat orang lain bisa melakukan hal yang baik dan benar. Hal yang ketiga, berbicara soal saksi. Kita perlu belajar dari kebaikan orang lain. Perlu belajar dari kebaikan orang lain. Belajar kebaikan orang lain bukan bertujuan untuk membandingkan, lalu mencari kelemahan dan hal-hal yang buruk dari orang lain. Tidak. Tetapi belajar dari kebaikan orang lain dalam rangka menambah kebaikan kita, supaya kebaikan kita lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Untuk belajar dari kebaikan orang lain bukanlah hal yang mudah. Belajar dari kebaikan orang lain harus disertai dengan kerendahan hati. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu. Saya permisi mau ambil teko dan gelas. Belajar kebaikan dari orang lain, ilustrasinya seperti ini. Kalau gelas ini adalah diri kita, teko ini adalah orang lain. Orang lain banyak memiliki kebaikan. Ada banyak hal yang benar pada orang lain. Kita harus belajar dari orang lain. Tetapi kita tidak akan bisa belajar dari orang lain kalau kita berada di atas. Air yang ada di dalam teko ini tidak akan bisa masuk kalau kitanya menempatkan posisi di atas. Tetapi kita harus merendahkan diri. Dalam tanda kutip ya, merendahkan diri, harus berada di bawah. Belajar dari orang lain sehingga kalau kita berada di bawah, air yang ada dalam teko ini bisa ditumpahkan. Menambah kebaikan-kebaikan sehingga kita kaya dengan berbagai macam kebaikan. Ini penting Bapak Ibu. Karena tidak semua orang bisa belajar dari kebaikan orang lain ketika ia tidak menjadi orang yang rendah hati. Nah, karena itu mari menjadi pribadi yang rendah hati supaya kita bisa belajar bukan hanya dari kebaikan yang Tuhan lakukan, tetapi juga dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus melakukan kebaikan? Mengapa kita harus berbuat hal yang benar? Kita melakukan kebaikan bukan supaya kita mendapatkan imbalan. Kita melakukan kebaikan karena Tuhan terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Ya. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ia tidak ingin umat ciptaannya, saudara dan saya, mati dalam kebinasaan. Ia ingin kita diselamatkan. Ini kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi kita melakukan kebaikan bukan supaya mendapatkan imbalan, tetapi kita lakukan kebaikan karena Tuhan terlebih dahulu melakukan kebaikan terhadap saudara dan saya. Hal yang kedua, kenapa kita harus melakukan kebaikan?
Melakukan kebaikan itu ibarat kita menabung. Kalau pepatah mengatakan berdikit-dikit dahulu, lama-lama menjadi bukit. Pepatah itu biasanya dimaknai dengan kebiasaan menabung. Namun ada hal yang jauh lebih berharga, lebih bernilai dari sekedar menabung uang. Menabung kebaikan. Nah, kalau setiap hari kita menabung kebaikan, itu adalah melatih jiwa kita, melatih diri kita, sehingga diri kita ini menjadi kebaikan itu sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi, berpikirlah, kebaikan apa yang harus saya lakukan sepanjang hari ini? Kebaikan apa yang harus saya lakukan agar orang lain bisa melakukan kebaikan itu sendiri? Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sumber kebaikan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan sumber kebaikan, maka kita harus mendekat dan menempel kepadanya supaya kita bisa melakukan kebaikan. Kalau nas minggu yang lalu, Yesus diibaratkan pokok anggur. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah ranting-ranting. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu artinya bahwa ketika kita nempel kepada pokok, maka kita akan berbuah. Tetapi ketika kita lepas dari pokok, kita akan mengering dan tidak ada gunanya. Akan dicampakkan ke dalam api. Kalau Tuhan Yesus kita pahami sebagai sumber kebaikan dan kebaikan itu sendiri, ketika kita nempel pada sumber kebaikan dan pada kebaikan itu, maka kita yang nempel pada kebaikan akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan membuat orang lain melakukan hal yang baik. Itu artinya penting hidup bersama-sama dengan sumber kebaikan itu sendiri. Kalau dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau Yesus katakan akulah kebenaran, berarti sumber kebenaran Dia dan kebenaran itu adalah Dia sendiri. Nah, ketika kita ada di dalam Kristus, kita nempel pada Kristus sebagai kebenaran, sumber kebaikan, maka itulah yang memungkinkan saudara dan saya menjadi seorang bos. Ya, bos bukan status, bos bukan jabatan, tetapi bos lebih mengarah kepada peran yang harus kita mainkan. Apa itu bos? Buat orang lain sukses, buat orang lain senang, buat orang lain sejahtera. Sebagaimana kehadiran Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Kehadirannya membuat orang damai, membuat orang sejahtera di dalam hatinya. Buat orang sukses dalam imannya. Menjadi pejuang iman yang benar, mencapai garis akhir oleh pertolongan imannya kepada Yesus. Jadi kehadiran kita buat orang sukses beriman. Bos apalagi buat orang senang. Dalam bahasa Alkitab, buat orang bersuka cita, buat orang sejahtera. Itu artinya bos. Tuhan memberkati saudara untuk menjadi bos sepanjang kehidupan ini. Salam. Amin. Bapak Ibu, kita menaikkan doa syafaat kita. Saya tidak tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Yang pasti bahwa Tuhan sesaat pun tidak pernah meninggalkan keberadaan Bapak Ibu. Dalam situasi yang serba sulit ini, Tuhan setia menjaga, menolong saudara-saudara, sehingga selalu ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Dan jika ada hal-hal yang mau dikatakan dalam hati masing-masing, katakan. Tuhan mendengar dan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam
berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kemampuan kami untuk mendengar, memaknai, lebih-lebih melakukan apa yang Tuhan inginkan melewati kata dan perbuatan kami terbatas. Namun kami berkeyakinan sebagaimana teks yang hamba-Mu bacakan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-45, bahwa ketika Tuhan membuka pikiran, maka kami akan mengerti tentang kitab suci. Karena itu kami memohon, bukalah pikiran kami, penuhi hidup kami dengan roh hikmat, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam pemberitaan firman ini. Dan selanjutnya kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kata dan perbuatan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, jemaat GKI Yerusalem, dan orang-orang percaya di mana-mana tempat bahkan sampai ujung bumi. Kami berada dalam situasi yang sama menghadapi pandemi COVID-19 yang entah kapan akan berakhir. Tuhanlah andalan kami dalam hidup ini. Karena itu kami memohon, teruslah kami menjadi harta kesayangan-Mu, lukisan di telapak tangan-Mu. Dengan demikian hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ya Bapa di surga, usaha pekerjaan kami yang sudah, yang sedang, bahkan yang kami kerjakan, kami hanya bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkenan Bapa memberkatinya sehingga kami selalu dicukupkan dengan berbagai macam berkat. Dan kami tidak akan mengalami kekurangan akan berkat-Mu, melainkan mengalami kasih-Mu yang sempurna adanya. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikannya, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, di kota Palangkaraya pun di mana-mana tempat. Biarlah anak-anak kami belajar dalam situasi kondisi seperti ini, tidak menjadi ganjalan atau halangan bagi mereka untuk mengisi hidup mereka dengan ilmu pengetahuan, tetapi belajar dengan cara dalam situasi sekarang ini. Mereka boleh mengembangkan dirinya, mempersiapkan masa depan. Dan kami sungguh meyakini di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Dan Tuhan akan berikan kepada anak-anak kami, sehingga anak kami punya masa depan yang membanggakan seluruh keluarga, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu segala perjuangan, segala upaya diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, berkenan Tuhan memulihkan melewati makanan, obat, segala upaya yang dilakukan, sehingga kesembuhan boleh terjadi, pemulihan atas jiwa-jiwa mereka karena sakit boleh dipulihkan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pekerja-pekerja gereja-Mu yang dalam kondisi saat ini memberikan pelayanan dalam keadaan yang serba terbatas. Kami memohon berkenan Tuhan memperlengkapi kami semua dengan cara Tuhan, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga kami baik penatua, diakon, pendeta yang terlibat dalam pelayanan dapat melayani dengan penuh sukacita di dalam penyertaan Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami yang melayani ataupun pihak yang dilayani boleh menikmati sukacita damai sejahtera-Mu. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi negeri kami, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan Tuhan dapat dialami dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula pemerintah, perlengkapi mereka dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga sejahtera dan kemakmuran Tuhan dapat dialami dan dirasakan oleh seluruh anak negeri ini.
Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami pinta pada kesempatan ini. Kami meyakini apa yang sudah kami aminkan bersama-sama, bahkan yang kami katakan di dalam hati kami masing-masing, berkenan Tuhan mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik kepada setiap kami. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini bersama-sama kami ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan supaya berguna bagi pelayanan-Mu dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 bait 1 sampai seterusnya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita menaikkan nyanyian pengutusan dari NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang ketiga. Pada bait yang ketiga kami mohon untuk berdiri.
indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera.